sebetulnya pernyataan Presiden itu ya setidaknya di lingkungan Pak LBP itu belum sepenuhnya juga se-strict yang dibayangkan oleh kita bersama juga ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi itu gitu. Jadi kenapa tafsir itu bisa muncul? Ya karena tafsir itu, karena mungkin pernyataan itu ataupun diskusi itu atau podcast itu memberi gambaran yang memungkinkan memang munculnya tafsiran gitu. Jadi nggak se-strict yang dibayangkan oleh saudara Adi tadi gitu ya. Nah kecuali misalnya kalau nyata-nyata disebutkan, tadi misalnya diminta, gimana lagi caranya? Saya Presiden Republik Indonesia bertekad tidak akan pernah menyetujui, misalnya begitu ya, perpanjangan masa jabatan saya gitu ya, ataupun perpanjangan masa periode saya sampai kapanpun. Itu jelas orang nggak punya tafsiran apapun ya kecuali bahwa Presiden tunduk taat pada konstitusi. Iya betul. Pernyataan Pak Presiden kemarin memang kurang tegas ya, masih mengayun begitulah. Kalau istilah anak sekarang tuh ya malu-malu tapi mau begitu. Jadi tidak langsung mematahkan isu ini, beda misalnya dengan pernyataan beliau beberapa waktu lalu terkait soal 3 periode. Itu kan jelas tuh, ini menampar muka saya, ini menjilat saya, bahkan ini menjerumuskan saya. Ini kan dua hal yang sama nih, gitu. Sama-sama ingin mengubah konstitusi kan. Tapi kualitas pernyataannya itu harus kita akui. Yang terakhir ini soal penundaan pemilu yang berkorelasi dengan perpanjangan masa jabatan ini tidak setegas yang lalu. Konstitusi itu udah tercabik-cabik tuh, udah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir masih di ujung tanduk konstitusi itu, sekarang udah ditanduk sehingga dia tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih semacam poin bahwa pergerakan rakyat itu tidak bisa lagi dicegah tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai people power. Ya memang karena mempercepat pemilu itu konstitusional, yang nggak boleh adalah memperlambat pemilu. Kan konstitusi kita hanya mengatur syarat-syarat percepatan pemilu, yaitu impeachment, tidak mengatur syarat-syarat penundaan pemilu. Kan nggak bisa memang pemilu itu ditunda untuk kepentingan perpanjangan kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek siklus kekuasaan melalui impeachment. Jadi sangat konstitusional dan impeachment itu satu nafas dengan people power. Kalau masuk dalam electoral politics ya tunggu pemilu, tapi kalau mau mempercepat bisa melalui people power, dan justru itu yang kita bahas kemarin bahwa itu konstitusional. Ada Luhut tuding Demokrat setuju pemilu 2024 ditunda. Anak buah AHY langsung geram. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan tampak geram dengan tudingan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait pemilihan Demokrat setuju wacana penundaan pemilu 2024. Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono itu menegaskan bahwa partainya tegas menolak wacana tersebut. Demokrat tegas tidak setuju, kata Syarif kepada pojok1.id di Jakarta pada Sabtu 12 Maret 2022. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa banyak rakyat mengetahui partainya menolak wacana pemilu 2024 ditunda. Siapa yang percaya sesuatu yang merusak demokrasi? Rakyat tahu itu. Rakyat tahu pemilu setiap 5 tahun itu haknya, ujarnya. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim memiliki big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial. Mereka disebut mendukung penundaan pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Luhut melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier. Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP juga mendukung wacana tersebut. Yaitu rakyat ngomong, nah ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ungkapnya. Ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat mana yang mendengar suara kami, sambung Luhut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut mendapat tantangan dari partai pendukung utama Presiden Joko Widodo PDI Perjuangan. Sebab pemilih partai berlambang banteng turut diklaim mendukung agar pemilu 2024 ditunda. Anggota DPR RI dari PDIP, Dedi Viafri Hanterus Sitorus, mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan yang diumbar Menko Luhut dalam acara di kanal YouTube Deddy Corbuzier itu. Asalnya Menko Luhut berbicara sesuatu yang bukan bagian dari kewenangannya. Harusnya dia nggak ngomong itu. Kan dia Menteri Urusan Investasi dan Maritim bukan Polhukam. Jadi buat apa dia mencampuri yang bukan urusannya? Ujar Dedi kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 13 Maret.
Anggota Komisi 6 DPR RI ini juga meragukan kevalidan dari big data yang digunakan Luhut. Selain data itu tidak diungkap ke publik, Luhut juga tidak menyebut lembaga apa yang bertanggung jawab atas data tersebut. Big data itu siapa yang kerjakan? Seberapa valid itu bisa dipertanggungjawabkan? Tandasnya. Dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Menko Luhut mengurai big data percakapan dari 10 juta orang di media sosial. Dia mengurai bahwa di antara mereka yang menginginkan agar pemilu ditunda juga muncul dari kader PDIP. Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini, katanya. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim memiliki big data 110 juta netizen yang setuju pemilu 2024 ditunda. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah Putra menilai klaim sepihak itu menguatkan dugaan ambisi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden berasal dari Luhut. Klaim sepihak itu menguatkan dugaan jika ambisi penundaan pemilu berasal dari Menko Luhut, termasuk wacana perpanjang masa jabatan presiden, kata Deddy kepada wartawan pada Sabtu, 12 Maret 2022. Deddy menuturkan dua wacana tersebut berbeda. Dia menyebut memaksakan dua wacana tersebut agar berjalan beriringan sama saja melakukan kejahatan konstitusi. Padahal dua wacana itu berbeda, menunda pemilu tidak kemudian harus perpanjangan masa jabatan presiden. Keduanya sudah memiliki skema yang diatur undang-undang. Memaksakan keduanya berjalan seiring adalah kejahatan konstitusi karena bisa dianggap gratifikasi kekuasaan, tuturnya. Deddy menyayangkan sikap Luhut yang cenderung sebagai perpanjangan tangan partai politik. Dia menyebut ada dua kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak menegur Luhut. Salah satunya Jokowi juga ikut merestui dan menikmati wacana yang dibangun Luhut. Sikap Menko Luhut yang cenderung perpanjangan tangan parpol patut disayangkan. Tetapi jika ia tidak mendapat teguran presiden, maka ada dua kemungkinan. Pertama, Menko Luhut sebagai tokoh yang mampu mengendalikan presiden. Kedua, presiden merestui sikap arogansi itu dan menikmati wacana yang dibangun, ujarnya. Lebih lanjut, Deddy mengatakan big data yang diklaim sepihak itu tidak bisa dijadikan rujukan konstitusi sekalipun data tersebut benar. Menurutnya, tidak seharusnya Luhut masuk ke wilayah politik mengingat yang bersangkutan merupakan bagian dari pemerintah. Andaipun benar yang dikatakan Luhut, big data tidak dapat dijadikan rujukan konstitusi kita. Luhut hanya mencari pembelaan atas ambisinya semata. Dan juga sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya ia tidak masuk wilayah politik yang seharusnya wilayah parpol, imbuhnya. Selanjutnya halaman 12, Luhut Binsar Panjaitan penundaan pemilu 2024. Wacana tunda pemilu, Jokowi penundaan pemilu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal Luhut Binsar Panjaitan akhirnya belak-belakan mengenai wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan kalau taat konstitusi. Hanya saja ia mengingatkan konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR atau MPR. Melansir wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka harus siap menerima konsekuensi itu. Luhut malah balik menyindir ada pihak yang tidak siap jika pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal. Kalau aspirasi rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden siapapun presidennya. Ini orang kan pada takut saja sudah pingin jadi gini, takut tertunda. Kata Luhut di podcast Deddy Corbuzier dikutip di Jakarta, Sabtu 12 Maret 2022. Luhut pun menyinggung juga pihaknya memiliki data sekitar 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung wacana pemilu 2024 ditunda. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi ikut diperpanjang sampai 2027. Meski begitu, Luhut mengaku capek menjadi menteri dan bakal berhenti sampai 2024. Dia mengaku sesudah itu siap saja jika diminta membantu pemerintahan Jokowi sebagai penasihat presiden. Saya tahun 2024 dikasih 77 tahun. Saya kalau diminta mau jadi penasihat lah. Kita tahu diri lah, capek juga mengurus negeri ini. Jangan dipikir gampang, ucap Luhut. Luhut mengklaim big data yang dimilikinya menyimpulkan jika rakyat kelas menengah ke bawah tidak ingin diribut-ribut, seperti pelaksanaan Pilpres 2019. Dia juga tidak ingin lagi rakyat terbelah menjadi dua kubu, hingga muncul label cebong dan kampret. Belum lagi, ia menyinggung biaya pemilu serentak 2024 sangat mahal dan menguras kas negara.